Terima kasih atas kehadiran pastor yang membawa berkat bagi kami umat lingkungan Santo Vincentius. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, selamat malam. Selamat datang dan selamat kita berjumpa kembali dalam Damai Kristus. Kami, lingkungan Santo Vincentius de Lambar Utama, Paroki Santo Kristoforus Grogol, malam hari ini akan merayakan perayaan Ekaristi Kudus dengan wujud doa arwah bagi Ibu Mary Liliawati Mulyawan yang sudah dipanggil Tuhan tadi pagi dalam usia 83 tahun. Anak-anak Ibu Mary ada sebagian di lingkungan kami, lingkungan Santo Vincentius de Lambar Utama, lingkungan Bapak Made. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari. Pada malam hari ini kita berkumpul bersama keluarga ini. Yang pertama-tama kita menyatakan rasa duka kita yang mendalam bersama keluarga ini atas meninggalnya Ibu Mary Liliawati Mulyawan. Sebagai anggota keluarga dan juga sebagai manusia, tentu pertama kita bersedih karena kehilangan dari ibu saudari kita yang kita cintai, yang kita sayangi di dalam kehidupan. Tapi sebagai orang beriman kita diajak untuk melihat, merefleksikan kematian. Dan di hadapan kematian kita diajak untuk mendoakan saudara-saudari kita yang sudah dipanggil Tuhan, sekaligus juga bagaimana kita sebagai orang-orang beriman untuk mempersiapkan kehidupan kita agar kelak bila kita dipanggil Tuhan, kita sudah siap. Karena itu pada hari ini tanggal 8 September patut juga kita berkaca, bercermin dari sosok perempuan yaitu Bunda Maria, dan hari ini kita peringat dari kelahiran Santa Perawan Maria. Kita juga bercermin, belajar dari apa yang dia miliki, keutamaan-keutamaan, keistimewaan yang dia miliki. Dia menampilkan sebagai seorang ibu yang rendah hati, yang baik, tabah di dalam perjalanan kehidupannya. Karena itu kita juga sebagai orang-orang beriman yang masih berziarah di dunia ini, kita diajak untuk menjadi orang beriman yang menunjukkan identitas diri kita sebagai orang Kristiani yang sejati, yang sabar, yang tabah, dan juga rendah hati, agar hidup kita dihiasi tidak hanya secara fisik, tapi juga dihiasi dengan cinta kasih dan perbuatan-perbuatan baik yang bersifat abadi, yang bersifat kekal. Ragam visi kita memang akan hancur, tetapi yang tertinggal, yang dikenang, dan yang abadi adalah cinta kasih dan kebaikan-kebaikan yang kita tanam itu. Mari menyadari bahwa kita ini lemah, seringkali jatuh di dalam dosa dan kesalahan. Baiklah, di awal Ekaristi ini kita hening sejenak, kita memeriksa hati dan batin. Saya mengaku dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria,
kepada para malaikat dan orang kudus. Tuhan kasihanilah kami. Kita juga perhatikanlah doa-doa keluargamu ini. Engkau telah memanggil saudari kami Ibu Mary Liliawati Mulyawan dari dunia ini ke hadirat-Mu. Terimalah dia dalam kerajaan-Mu dan gabungkanlah dia dalam persekutuan para kudus yang Kau tebus dengan darah Putra-Mu Yesus Kristus. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Kebijaksanaan bab 4 ayat 7 sampai dengan 15. Hidup tak bercela bernilai sebagai usia lanjut. Orang jujur akan menikmati ketentraman meskipun mati sebelum waktunya. Sebab kehormatan seseorang tidak diukur menurut panjangnya usia dan tidak dihitung menurut jumlah tahun. Sebaliknya, pengertianlah yang bernilai sebagai uban dan hidup yang tak bercela bernilai sebagai usia lanjut. Karena hidupnya baik, orang jujur dicintai Allah. Ia diambil dari tengah-tengah kaum berdosa dan disentak, supaya budinya tidak dijerat di budaya. Sebab kejahatan mempesonakan, sehingga kebaikan menjadi kabur, dan hawa nafsu menggairahkan, sehingga goncanglah hati yang tak bercela. Dengan mencapai kesempurnaan dalam waktu singkat, maka orang jujur tidak kalahlah dengan orang yang berumur panjang. Tuhan berkenan kepadanya, maka ia cepat-cepat diambil dari tengah-tengah orang jahat. Orang bodoh melihat itu, tetapi ia tidak mengerti dan tidak memahami bahwa kasih setia dan belas kasihan Allah menjadi warisan para pilihan, dan perlindungan Allah tersedia bagi orang jujur. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Marilah kamu semua yang diberkati Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Ketika sampai di Betania, Lazarus sudah 4 hari lamanya di dalam kubur. Jarak Betania dari Yerusalem tidak lebih dari 3 kilometer. Banyak orang Yahudi sudah datang melayat Maria dan Marta untuk menghibur mereka karena kematian Lazarus saudaranya. Ketika Marta mendengar Yesus datang, ia keluar untuk menyambut Yesus, sedangkan Maria tinggal di rumah. Lalu Marta berkata kepada Yesus, "Tuhan, kalau Tuhan tidak ada di sini,
sebelumnya, tentu saudara saya tidak mati. Namun begitu saya tahu bahwa sekarang ini juga apa yang Tuhan minta dari Allah, Allah akan memberikannya kepada Tuhan. Saudara akan hidup kembali, kata Yesus kepada Marta. Marta menjawab, saya tahu Lazarus akan hidup kembali pada waktu orang-orang mati dibangunkan pada hari kiamat. Akulah kebangkitan dan kehidupan, kata Yesus kepadanya. Orang yang percaya kepadaku meskipun ia sudah mati akan hidup. Dan orang yang hidup dan percaya kepadaku tak akan mati selama-lamanya. Apakah kau percaya itu? Saya percaya Tuhan Putra Allah, Raja Penyelamat yang disuruh datang ke dunia ini. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Dari keluarga umat beriman yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama ini diambil dari penulis kitab Kebijaksanaan, dan kita sudah dengar bagaimana dia memberitahu kita salah satu ciri khas orang yang bijaksana di dalam kehidupannya. Salah satu orang yang bijaksana adalah memiliki pengertian. Jadi orang yang bijaksana adalah orang yang bisa memahami, bisa tahu tentang kualitas yang lebih tinggi dalam hidupnya. Kualitas lebih tinggi ini banyak kita terjemahkan. Bisa juga dalam konteks kehidupan rohani spiritual adalah dia bisa mengenal Tuhan, dia bisa dekat dengan Tuhan. Artinya pengertian membawa dia untuk bisa mengenal dan melihat nilai-nilai yang lebih tinggi. Itu kriteria pertama orang yang disebut dengan kebijaksanaan. Tetapi kebijaksanaan tentu tidak hanya sampai di situ. Bahwa tidak hanya bahwa kita tahu nilai tertinggi di dalam kehidupan kita, tetapi kebijaksanaan adalah juga bagaimana kita membuat diri kita mengerti cara kita bertindak untuk mencapai nilai tertinggi itu dalam kehidupan. Misalnya kita bawa dalam lingkup yang lebih sempit. Kita tahu bahwa Tuhan mencintai dan menyayangi kita. Kita tahu persis itu, kita tahu apa kehendaknya. Dan itu adalah salah satu kita pengertian yang bijaksana. Tapi tidak hanya di situ, bahwa ketika kita sudah tahu jalan ke sana, jalan kebenaran yang membuat kita hidup, lalu bagaimana kita mengarahkan diri kita untuk menuju ke sana. Itulah orang yang bijaksana. Orang yang tahu tentang prinsip nilai tertinggi dalam hidupnya, bagaimana membangun diri dia untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Itu yang paling penting. Itulah penulis kita kebijaksanaan mengatakan bahwa pengertianlah yang lebih berguna, dan itu tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, pada poin ini Tuhan mengajak kita sebagai orang-orang beriman Kristen Katolik yang menunjukkan kualitas kita dengan memahami apa yang menjadi nilai tertinggi dalam kehidupan kita dan bagaimana kita berjuang menuju ke sana. Itulah orang bisa mengetahui dan merasakan kualitas yang kita miliki. Dan untuk ini, pada hari ini seperti kita rayakan, kita perlu bercermin dan belajar dari Bunda Maria, bahwa dia tahu apa yang menjadi nilai tertinggi dalam hidupnya, dan dia tahu juga bagaimana dia bersikap membangun dirinya untuk mencapai ke sana. Jadi Bunda Maria dalam hal ini menjadi cermin yang baik bagi kita, bagi orang-orang yang masih berziarah di dunia ini, untuk mengambil sikap kerendahan hatinya, kepasrahannya, dan ketabahannya dalam perjalanan hidupnya, dan dengan demikian dia mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Bunda Maria tidak sekolah banyak seperti kita, tetapi kerendahan hatilah menjadi gerbang, menjadi pintu bagi dia untuk masuk dalam rahasia yang lebih besar yang dia tidak paham. Hanya karena kerendahan hati itu dia bisa mengerti segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kerendahan hati adalah gerbang, pintu bagi kita untuk mengetahui segala rahasia kehendak Allah dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa Ibu Mary Liliawati Muliawan dalam hidupnya
juga telah mencerminkan, menghayati apa yang menjadi keistimewaan Bunda Maria dalam hidupnya. Saya sangat yakin dia menjadi seorang ibu yang baik dan hati, mengajari anak-anaknya bagaimana dekat dengan Tuhan, bagaimana memperjuangkan nilai yang baik di dalam kehidupan. Dan ini saya percaya bahwa dia sebagai seorang ibu yang baik, dia tahu juga bagaimana mendidik dan mengarahkan anak-anaknya. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih, sebagai orang-orang yang masih berziarah di dunia ini, bagaimanalah kita maknai kematian sebagai sebuah cara baru bagi kita untuk melihat dan kita bertemu dengan Tuhan di dalam kehidupan, terutama bila suatu saat kita dipanggil. Kita mempersiapkan hati dan batin kita agar suatu saat kita dipanggil, kita tidak takut, kita tidak terlarut dalam sedih yang mendalam, tapi kita siap sedia bahwa saat kapanpun Tuhan manggil, kita sudah siap. Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih. Lalu saya kutip lagi. Saya kalau bisa selalu saya sebut ini, jadi Pak Made mereka dengan di lingkungan selalu saya katakan ini. Kebetulan hari ini juga persis hari pesta ya, kelahiran Santa Perawan Maria. Jadi saya katakan begini dalam bahasa Mandarin, walaupun logat Flores, ya walaupun logat Flores begini.如果在家里有妈妈有平安，没有妈妈没有平安。Bisa mengerti ya? 听得懂吗？在家里有妈妈有平安，没有妈妈没有平安。Jika di rumah itu ada mama, ada damai, ada sukacita. Tidak ada mama, tidak ada damai dan sukacita. Ada beberapa teman mengatakan begini kepada saya, ajarlah kami dan baptislah. Kami suka itu lihat, 我们喜欢看我们喜欢天主教。天主教itu bahasa Mandarin itu sebut Katolik, 基督教 itu untuk Protestan. Jadi 天主教 itu Katolik. 先父，我们看到在那边，在天主教有最好的妈妈。Jadi kami melihat di situ ada seorang mama yang terbaik. 就是圣母Maria, itulah Bunda Maria. Jadi mereka bilang begini, kalau di rumah itu kita lihat kalau karakter Mandarin kan begini ya tulisannya kan, lalu di dalam itu begini-gini ya, ini simbol perempuan ya. Jadi di bawah atap ada simbol damai, dan damai itu hanya karena ada yo mama cai ciali. Jadi ada mama, ada kaum perempuan di dalam rumah, ada damai dan sukacita. Meyo mama meyo pingan. Jadi mereka bilang gereja itu sebuah rumah, maka orang-orang yang ada di sana itu juga pasti membawa damai dan sukacita. Jadi, China Tian, woman kan tahu yo cui hao teman, jiu semu Maria. Itulah Bunda Maria. Mari, Bapak Ibu saudara-saudari, dimanapun kita berada, kita juga belajar dari Bunda Maria yang hari ini kita peringati sebagai Bunda yang tabah dan setia. Kita tahu mulai dari perjalanan sampai di bawah kaki salib, bagaimana duka derita dia ketika dia memeluk putranya, dan bagaimana sakitnya hati dia, tetapi dia tabah dan menanggung semuanya itu. Jadi dari situ kita bagaimana belajar dari sosok perempuan, sosok ibu yang tabah dan setia, dan dengan itu dia mengerti segala sesuatu dalam hidup dia. Semoga dengan kematian ibu saudari kita, mama tercinta Mary Liliawati Mulyawan, membuka mata kita untuk mengerti tentang rencana Tuhan di dalam kehidupan. Bahwa Tuhan memanggil kita, tapi ikatan cinta dan persaudaraan tidak akan pernah terputuskan. Percayalah bahwa kebaikan-kebaikan yang diberikan selama di dunia ini, itu akan juga tempat yang paling aman adalah di surga. Tuhan memberkati. Persekutuan para kudus, pengampunan dosa. Kita sampaikan doa-doa permohonan. Bapa yang Maha Baik, bersama keluarga yang berduka ini, kami datang menyampaikan segala niat dan isi hati kami, teristimewa untuk pengampunan dan keselamatan kekal bagi ibu saudari kami Mary Liliawati Mulyawan. Kami satukan dalam permohonan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menangisi Lazarus. Semoga Engkau mengusap air mata kami,
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Engkau telah menghidupkan kembali pemuda di Nain. Anugerahkanlah hidup kekal kepada mama kami, Ibu Mary Liliawati Mulyawan, yang telah Engkau panggil. Engkau menjanjikan Firdaus kepada penyamun yang bertobat. Terimalah saudara kami dalam kebahagiaan di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara kami telah menerima sakramen pembaptisan dan sakramen pengurapan orang sakit. Semoga ia Engkau gabungkan dalam persatuan para kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara kami, ibu kami yang tercinta telah menikmati perjamuan tubuh dan darah-Mu. Perkenankanlah ia mengambil bagian dalam perjamuan surgawi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Kuasa, Saudara-saudara ini pribadi kemuliaan Tuhan bersama kita serta seluruh Allah yang kudus. Ya Allah yang Maha Kudus, bersihkanlah kami dari noda dosa berkat roti dan anggur ini, berkat Yesus Putra-Mu yang terkasih yang telah membela kami dengan melaksanakan kehendak-Mu. Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Bersamamu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tidak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup diubah bukan yang dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, kami memuji dan memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru. Sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
terimalah dan makanlah. Inilah tubuh yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali makan roti dan minum dari piala ini, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu, damai untuk kita semua. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, datanglah kepadaku kalian semua yang letih dan berbeban berat, aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Segala beban dosa kita pun akan Ia hapus. Maka berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Tubuh dan darah Kristus.
Keluarga boleh. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Ibu saudari kita Mama Mary Liliawati Mulyawan, hidup dan pengabdiannya di dunia telah dianggap cukup oleh Tuhan. Maka dalam perayaan ini kita hendak meneguhkan kembali iman, kepercayaan, dan pengharapan kita. Sebab Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan kehidupan. Marilah dengan terang sabda Tuhan ini kita hantar ibu saudari kita tercinta ini ke pangkuan Bapa. Kita berdoa agar dia diikut sertakan dan disatukan dengan kebangkitan Kristus dalam kemuliaannya. Air suci akan dipercikan sebagai kenangan akan janji baptis yang pernah diucapkan dan dihidupi oleh ibu saudari kita tercinta ini. Umat menjawab, terimalah dia ya Tuhan. Siramilah ya Tuhan dengan air kehidupan hamba-Mu yang masuk ke alam kekal, supaya ia hidup bahagia selama-lamanya. Dari bumi aku berseru kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah seruanku. Padamu ada pengampunan dosa, agar orang mengabdi dengan gembira. Aku percaya kepada Tuhan, jiwaku percaya akan sabdanya. Pada Tuhan ada belas kasihan serta penebusan yang berlimpah-limpah. Allah yang maha kuasa dan kekal, kami bersyukur kepadamu sebab Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkaulah yang menganugerahkan keselamatan serta kebangkitan orang mati melalui Putra Yesus Kristus. Hamba-Mu, saudari kami, Ibu Mama Mary Liliawati Mulyawan, Engkau panggil menghadap-Mu. Maka kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati hamba-Mu ini, dari nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kuduskanlah jenazahnya, agar ia Engkau bersihkan dari segala noda dosa dan hukuman. Semoga ia layak masuk dalam kerajaan-Mu yang abadi, serta boleh bersama semua orang kudus memuliakan Dikau selama-lamanya di surga, dari Kristus Tuhan dan penyertaan kami. Ibu saudara-saudari untuk membersihkan tangan dengan kasur dan juga minyak besok ya, penutupan jenazah kan besok malam ya. Saya persilakan kembali.
Allah Bapa tujuan kehidupan kami, kami bersyukur sebab Putra-Mu telah sudi menjadi jalan kehidupan kami. Perkenankanlah kami selalu siap sedia menjadi rezeki bagi yang kelaparan dan membahagiakan sesama dengan semangat pengorbanan diri kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, terutama pastor dan ketua lingkungan Yesus yang telah hadir pada malam hari ini untuk mendoakan mama kami tercinta Ibu Mulyawan. Untuk acara besok malam, acara penutupan peti itu ada misa juga yang akan dilakukan pada jam 7 malam. Dan pada hari Sabtu itu ada misa juga untuk pelepasan yang dimulai jam 9 pagi. Dan rencananya berangkat jam 10 dari sini ke Taman Makam Pondok Langon. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu dan Romo telah memimpin misa tersebut. Selamat malam. Saya mewakili lingkungan Santo Vincentius menyampaikan turut berduka cita yang mendalam atas berpulangnya ibu yang terkasih. Semoga beliau sudah berbahagia di dalam keabadian. Dan keluarga yang ditinggalkan memperoleh kekuatan dan berkat dalam seluruh kehidupan di selanjutnya. Bapak Ibu yang terkasih, seperti disampaikan tadi, besok kita akan bisa tutup peti bisa malam tumbang ya, akan dipimpin oleh Pastor Joni Rundungan MSC jam 7. Jadi mohon kehadiran Bapak Ibu kita semua kembali untuk mendoakan ibu kita yang terkasih. Terima kasih, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih Romo yang selalu siap sedia untuk bersama dengan lingkungan Santo Vincentius. Terima kasih. Tuhan sertamu. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari sekalian beristimewa keluarga yang ditinggalkan ini dijaga, dilindungi dan diberkati, dikuatkan oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, misa requiem pada malam hari ini telah selesai. Kita pergi, kita semua diutus. Tuhan